Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, dan sejumlah informasi akan kami hadirkan. Salah satunya ini kebakaran terjadi melanda bangunan yang dijadikan usaha warung dan makanan bakso milik warga di Jalan Lapangan Merah, Joglo, Kembangan, Jakarta Barat, Selasa dini hari tadi. Petugas Damkar Jakarta Barat yang mendapati laporan langsung bergegas ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Kobaran api yang terus membesar ini membuat warga pun panik. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari salah satu bangunan tempat usaha tersebut. Api kini berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan bantuan 8 unit mobil damkar serta 40 personel. Jalan Sili Makuta, Kelurahan Simarito, Kecamatan Siantar Barat tadi malam hingga aparat terpaksa melepaskan 3 kali tembakan gas air mata, 1 kali tembakan peringatan ke udara. Terlihat kedua kelompok saling serang, baik melempar batu, botol kaca, serta menggunakan bilah kayu dan besi. Bentrokan reda setelah petugas polisi menembakkan 3 kali gas air mata dan 1 kali tembakan peringatan ke udara, pemirsa. 2 orang warga dari masing-masing kelompok menjadi korban setelah kepalanya terkena lemparan batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi. Kamarati Kusuma Tiara Harahap pagi hari ini sudah hadir di hadapan Anda dan juga menyiapkan beragam informasi. Betul sekali. Nanti kita akan dialog ya berkaitan dengan PPN ini yang bikin pusing warga ya sekarang banyak dibahas. 12% akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025. Itu artinya 1,5 bulan lagi ya ini akan diberlakukan. Selain itu juga Ratih, ini kan besok kita akan berpesta demokrasi gitu ya. Pilkada 2024 akan digelar, kita akan cari tahu dan juga menegaskan lagi apa-apa yang kemudian ini tidak boleh dilakukan ya. Pelanggaran selama masa tenang ya. Betul sekali. Nah, sejumlah informasi akan kita hadirkan di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita akan mulai ke informasi pertama terlebih dahulu. Pemirsa, ini ada seorang pemuda ditikam rekannya di pinggir jalan hingga kritis usai terjadi cekcok saat pesta miras di Jalan Bandang, Bontoala, Makassar, Sulawesi Selatan. Korban menyelamatkan diri dengan luka tikaman di sekujur tubuhnya saat ditemukan polisi unit Jatanras Polrestabes Makassar yang sedang berpatroli. Korban pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Akademis Kota Makassar untuk mendapatkan perawatan medis. Peristiwa itu pemirsa terjadi usai korban berpesta miras di rumah rekannya dan korban terlibat cekcok dengan pelaku di lokasi berpesta hingga melampiaskan aksi sadisnya dengan menikam tubuh korban. Sedangkan pelaku yang telah diketahui identitasnya dalam pengejaran oleh pihak kepolisian. Dari Makassar kita bergeser ke wilayah Yogyakarta. Polisi di Yogyakarta berhasil membongkar komplotan penjualan bayi. Ini dengan modus mengadopsi anak hasil hubungan gelap. Komplotan ini juga sudah beraksi lebih dari setahun dan berhasil menjual belasan bayi dengan harga puluhan juta rupiah per bayinya. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan Polres jajaran membongkar tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan menangkap belasan atau 11 orang pelaku. 4 orang diantaranya merupakan komplotan penjual bayi yang ditangkap Polres Kulon Progo. Modusnya dengan mencari bayi hasil hubungan gelap lalu berpura-pura akan diadopsi. 2 pelaku bertindak seolah menjadi pasangan suami istri, lalu 1 orang berperan sebagai mertua. Bayi kemudian dijual melalui media sosial seharga 20 hingga 40 juta rupiah. Pemirsa, Polda Metro Jaya mengungkap 24 identitas tersangka kasus penyalahgunaan pemblokiran situs judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Salah satu pelaku berinisial AJ merupakan keponakan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Polda Metro Jaya mengungkap 24 identitas tersangka kasus penyalahgunaan pemblokiran situs judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Ke-24 tersangka tersebut mempunyai tugas masing-masing dalam menjalankan aksinya.
Dalam konferensi pers pada Senin siang, Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wirasatya Triputra membenarkan tersangka inisial AJ atau Alwin Jabarti Kemas. Alwin Jabarti Kemas merupakan keponakan dari almarhum Taufik Kemas, suami dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Alwin Jabarti Kemas mempunyai tugas memfilter dan juga memverifikasi situs judi online agar tidak terblokir. Nantinya para tersangka dalam kasus ini akan dikenakan pasal 303 KUHP dan tindak pidana pencucian uang dengan hukuman paling lama 10 hingga 20 tahun penjara. Kita bergeser ke informasi selanjutnya, pemirsa. Puluhan rumah di 2 kecamatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat rusak akibat pergerakan tanah. Bahkan beberapa rumah mengalami kerusakan berat hingga roboh. Ya, inilah detik-detik sebuah rumah di Kampung Cilengsir, Desa Wargasari, Kecamatan Kapu Pandak, Cianjur, Jawa Barat yang ambruk akibat pergeseran tanah. Bencana pergeseran tanah yang terjadi di 2 kecamatan di Kabupaten Cianjur mulai terjadi pada akhir pekan kemarin, yakni Kecamatan Kadu Pandak dan Kecamatan Takokak. Laporan pergerakan tanah pertama kali masuk dari wilayah Kecamatan Kadu Pandak, pemirsa. Akibat peristiwa ini, puluhan kepala keluarga yang terdampak pergerakan tanah mengungsi ke kerabat mereka. Kegiatan belajar mengajar di Sekolah Dasar Negeri 101 dan 106 Siunjam Sipange, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara diliburkan setelah bangunan sekolah hancur diterjang banjir bandang Sabtu dini hari lalu. Pemirsa, endapan lumpur tebal disertai tumpukan kayu besar yang merupakan material banjir bandang ini merusak bangunan sekolah. Sehingga aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut pun terpaksa diliburkan setelah hampir seluruh bangunan rusak diterjang banjir bandang. Kerusakan terparah terjadi pada dinding bangunan sekolah yang jebol dihantam banjir bandang, bahkan 2 ruang kelas juga hanyut terseret arus banjir bandang. Selain merusak bangunan, perabot sekolah juga ikut hancur. Banjir bandang menerjang 3 desa di 2 kecamatan di Tapanuli Selatan Sabtu dini hari lalu yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia serta puluhan rumah hancur akibat musibah tersebut. Baik, sejumlah informasi sudah kita hadirkan untuk membuka rangkaian pagi hari ini. Kita akan ajak pemirsa juga untuk memantau bagaimana kondisi terkini langsung dari Semanggi, Jakarta. Sudah ada rekan-rekan dari NTMC Polri, sudah ada Bribda Eklesia. Selamat pagi Bribda Eklesia, silakan informasinya. Baik, terima kasih Rati dan Tiara. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama seperti yang sudah tampak di layar kaca Anda, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Selipi, Tomang maupun Grogol di Jalan Arteri, dan di arah sebaliknya pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Tampak terlihat ada peningkatan volume arus kendaraan di jam berangkat perkantoran pada pagi hari ini. Namun Anda tidak perlu khawatir pemirsa, karena di kawasan ini sudah terdapat petugas kami yang akan membantu kelancaran arus lalu lintas pada pagi hari ini. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya untuk mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk perkantoran di kawasan ini. Selanjutnya di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Senayan juga tampak cukup kondusif, lancar dengan kecepatan kendaraan yang dapat ditempuh berkisar 50 sampai dengan 60 km per jam. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara pengguna jalur tol, pastikan e-tol Anda dalam keadaan cukup agar tidak terjadi perlambatan kecepatan menjelang gerbang tol. Dan juga dari arah Cawang yang akan berbelok kiri menuju ke arah Kuningan juga dalam kondusif lancar pada pagi hari ini. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas yang berlaku dan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan berdasarkan data YRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam
terjadi 249 kasus laka lantas yang mengakibatkan 24 orang meninggal dunia, 25 orang luka berat dan 304 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut terjadi 99% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk meningkatkan konsentrasi Anda pada saat sedang berkendara. Dan tidak lupa kami informasikan bahwa adanya sistem ganjil genap yang berlangsung di mana kendaraan yang dapat melintas hari ini ialah kendaraan berplat genap dan kendaraan berplat ganjil dapat mencari jalan alternatif lainnya sesuai dengan tujuan Anda. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya dapat menghubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan, kembali kepada Ratih dan juga Tiara. Silahkan. Baik, terima kasih Bribda Eklesia dan juga rekan-rekan NTMC telah melaporkan seperti apa kemudian ini arus lalu lintas di sekitaran Semanggi, Jakarta Selatan. Dan pemirsa, informasi selanjutnya di sesi setelah di segmen setelah ini, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Yasirli di Istana Negara membahas mengenai penetapan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2025. Informasi akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait dengan pendanaan pada pencalonan di Pilkada 2024. Selain Rohidin, KPK juga menetapkan 2 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus ini, yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Isnan Fajri dan Ajudan Gubernur Efriansyah alias Anca. Alexander Marwata, pimpinan KPK, mengatakan kasus ini berawal dari Rohidin yang menyampaikan pada Isnan. Dia membutuhkan berupa dana dan penanggung jawab. Kemudian Isnan mengumpulkan para OPD dan kepala biro di lingkungan Pemprov Bengkulu untuk membantu Rohidin yang tengah mencalonkan diri sebagai Gubernur Bengkulu. Selanjutnya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, Syafriyandi, diduga menyerahkan uang 200 juta rupiah agar Rohidin tidak mencopot jabatannya. Dengan terkumpulnya uang dari berbagai sektor tersebut, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Provinsi Bengkulu, Ferry Ernest Parera. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Yasirli di Istana Negara Jakarta pada Senin sore. Rapat ini membahas mengenai penetapan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2025 yang hingga hari ini belum ditetapkan, padahal batas paling lambat pada awal bulan Desember tahun 2024. Menaker Yasirli juga menambahkan pihaknya belum dapat menentukan besaran UMP 2025 karena masih mempertimbangkan sejumlah faktor. Sejumlah faktor ditengarai menjadi pertimbangan sebelum memutuskan UMP 2025, diantaranya kesejahteraan buruh, daya beli masyarakat, inflasi, hingga kondisi perekonomian nasional. Menteri Hukum Supratman Andi Adgas memastikan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui usulan pemindahan narapidana warga negara asing penyelundup narkoba, pemirsa, ini dari Australia, anggota Bali 9 ke negara asalnya. Namun pemerintah tak ingin terburu-buru dan harus dilakukan atas dasar kemanusiaan serta mengakui putusan pengadilan dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sekali lagi saya ulangi, prinsipnya Presiden telah menyetujui untuk dilakukan proses pemindahan. Tetapi kan tidak boleh terburu-buru karena menyangkut soal mekanisme. Bahwa mekanisme transfer secara umum kita belum punya rules-nya. Makanya Presiden menugaskan kepada Pak Menko Hukum, kepada Menteri Hukum untuk melakukan kajian. Prosesnya tinggal finalisasi. Kami akan melakukan itu dalam waktu mungkin apakah Desember bisa atau awal tahun, saya belum bisa pastikan.
Tapi pada prinsipnya Presiden setuju dan kami mempersiapkan itu. Tetapi bukan hanya itu saja, kepada seluruh pemerintah negara sahabat yang mempunyai warga negara yang kebetulan saat ini menjadi warga binaan, itu nanti wajib membuat surat kepada pemerintah Indonesia. Syaratnya yang kami sampaikan sekali lagi satu, bahwa mereka harus mengakui menyangkut soal sistem hukum kita dan proses peradilan yang sudah berlangsung. Yang kedua, Presiden mengingatkan kepada kami bahwa ini satunya adalah pertimbangan karena pertimbangan kemanusiaan. Pemirsa, Kamar Dagang Industri Kadin Indonesia Kadin Sumatera Utara menggelar silaturahmi Provinsi se-Sumatera Utara dan juga rapat pimpinan Provinsi Sumatera Utara 2024. Kemudian untuk ALB yang hadir, kita panggil juga satu-satu, kita sediakan. Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia menggelar acara silaturahmi Kadin Provinsi se-Sumatera dan rapat pimpinan Provinsi Kadin Sumatera Utara 2024. Acara yang bertema Kadin Bersatu Indonesia Maju ini dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia, Taufan Eko Nugroho. Sinergitas Kadin dan pemerintah dalam peningkatan infrastruktur, swasembada pangan, serta pendidikan menuju Indonesia Emas 2045 pun menjadi subtema dalam silaturahmi dan dialog interaktif ini. Hadir dalam acara tersebut Ketua Kadin Sumatera Utara Firsal Dida Mutiara, Sekda Provinsi Sumatera Arif S. Trinugroho, dan Wali Kota Medan Popi Nasution yang juga sebagai Wakil Ketua Umum BPP HIPMI. Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Taufan Eko Nugroho menyampaikan bahwa aspirasi-aspirasi yang diterima dalam silaturahmi dan dialog ini akan menjadi pembahasan dalam rapat pimpinan nasional nantinya. Hasil dari rapat pimpinan provinsi hari ini. Alhamdulillah hari ini kami menyelenggarakan acara Rapim Provinsi Kadin se-Sumatera Utara, luar biasa animonya, dan juga dihadiri oleh rekan-rekan dari kabupaten kota seluruh Sumatera Utara. Banyak mendapatkan aspirasi-aspirasi yang baik, yang bagus, yang insya Allah akan kita sampaikan juga di acara Rapimnas nanti. Dengan ada acara seperti ini, sinergitas antara provinsi dan tingkat nasional Kadin Indonesia akan semakin terjalin lebih erat lagi, sehingga pembangunan melalui daerah akan bisa kita support ke depannya. Acara Forum Silaturahmi Kadin se-Sumatera dan Rapat Pimpinan Provinsi Kadin itu menjadi ajang dialog sesama pengusaha dan para pebisnis dengan pemerintah daerah. Dari Medan, Sumatera Utara, Nofri Afandi, Khairil Arisandi, TV One mengabarkan. Pemirsa, penemuan jasad pria penuh luka di ladang tebu gemparkan warga Lumajang, Jawa Timur. Hingga saat ini polisi masih mengejar terduga pelaku dan informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap siswa guru SD Negeri 4 Baito Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Sulawesi Tenggara. Hakim Majelis Ketua mengatakan bahwa Supriyani dinyatakan tak terbukti bersalah berdasarkan keterangan saksi, pendapat ahli, dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan. Putusan Majelis Hakim ini pun selaras dengan tuntutan jaksa dalam sidang yang digelar pada tanggal 11 November lalu yang menuntut bebas Supriyani dengan pertimbangan niat jahat Supriyani melakukan penganiayaan tak dapat dibuktikan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat bersama dengan Polda Sumatera Barat soal tewasnya Kompol Anumerta Taryanto Ulil Ansar Senin siang. Rombongan Komisi 3 dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Sahroni. Pertemuan pun digelar secara tertutup. DPR menuntut adanya penanganan kasus oknum polisi tembak polisi di Solok Selatan secara tuntas. Kita mau dengerin apa yang terjadi kemarin, ya kita mau rapat dulu. Poin-poinnya apa sih? Apa aja poinnya? Ya poinnya kemarin aja perkara terkait dor-mendor aja. Ke lokasi nggak, Bang? Enggak. Nanti kita dengar cerita dari Pak Kapolda langsung.
Berikutnya pemirsa, penemuan mayat pria penuh luka bacok di ladang tebu gemparkan warga Lumajang, Jawa Timur Senin siang. Hingga saat ini pemirsa, polisi masih mengejar terduga pelaku guna mengetahui motifnya. Sejumlah barang bukti diamankan polisi dari lokasi kejadian, di antaranya benda yang diduga bom ikan atau bondet. Baik, untuk mendalami mengenai hal ini kita akan bergabung bersama AKBP Muhammad Zainur Rofiq, Kapolres Lumajang yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kapolres. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Rati dan Mbak Tiara. Pagi Pak. Salam sehat. Baik, terima kasih waktunya Pak Kapolres. Salam sehat juga. Bapak berbicara mengenai kasus ini, kabarnya terduga pelaku ini sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian ya Pak. Bagaimana update-nya? Betul Mbak, kemarin Alhamdulillah pada pukul 15.00 untuk pelaku sudah kami amankan. Dan saat ini lagi kami lakukan pendalaman di kantor kami. Jadi motif yang kami dapat memang ini motif sakit hati Mbak. Mengingat yang bersangkutan ini pernah ada permasalahan sebelumnya. Kemudian kemarin yang bersangkutan ataupun pelaku ini ketemu dengan korban. Artinya berpapasan. Dan pada saat itu korban mengejek saudara pelaku dengan bahasa yang menyakitkan hati. Kemudian juga membahas masalah permasalahan sebelumnya kaitan dengan laka lantas, sehingga pelaku ini merasa sakit hati, akhirnya pulang mengambil senjata tajam berupa celurit. Setelah itu yang bersangkutan jalan kembali dan tanpa disengaja berpapasan kembali dengan korban. Akhirnya di situ pelaku menghentikan korban, dan pada saat korban turun dari motor, pelaku ini mengacungkan celuritnya dan melakukan pengejaran. Korban lari ke di mana TKP yang kemarin kami temukan, yaitu di perkebunan tebu, dan di tempat itulah pelaku melakukan pembacokan secara membabi buta sehingga mengenai bagian belakang kepala, kemudian paha dan kakinya. Setelah melakukan itu, pelaku ini kabur dari TKP. Alhamdulillah, begitu kami dengar dan kami hadir di sana sehingga kami lakukan pengejaran dan juga evakuasi untuk korban. Pada pukul 13.00 pelaku bisa kami amankan, Mbak. Pak Kapolres, mengingat informasi yang tadi Anda sebutkan bahwa permasalahan keduanya ini sebenarnya sudah berlangsung sejak lama, artinya pembunuhan ini sudah direncanakan-kah sebelumnya atau hanya terpantik emosi karena ada perkataan yang kemudian dikatakan oleh korban? Merasa sakit karena terpantik, Pak. Sebenarnya permasalahan itu artinya sudah sampai lalu, tidak ini kembali. Pada saat ketemu berpapasan kemarin, si korban mengatakan ataupun mengejek si pelaku dengan bahasa hewan museng kalau di sini. Dari situlah sakit hati timbul kembali, Mbak. Dengan permasalahan yang sebelumnya, karena pelaku ini merasa sudah mengalah, mobilnya serempetan dan juga mengalami kerusakan, tetapi yang bersangkutan mengalah, tetapi masih diperlakukan seperti itu sehingga tidak bisa menahan rasa sakit hatinya. Akhirnya kembali pulang mengambil celurit, ya kemudian ketemu kembali, disitulah terjadi pembacokannya, Mbak. Baik, background dari pelaku dan korban ini apa, Pak? Petani, Mbak. Oke. Korban ini juga seorang petani, kemudian juga tersangka ini juga petani, Mbak. Kebetulan ini kan korban dari Probolinggo yang menikah di sama-sama di desa Penawungan, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang. Baik, untuk ancaman hukumannya Pak Kapolres, ini seperti apa? Ya, sesuai dengan pasal 338 KUHP, barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang, ya sanksi hukum penjara selama-lamanya 15 tahun, Mbak.
Baik, terima kasih banyak Pak Kapolres Lumajang sudah berbagi informasi dan waktunya pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, bersiaplah karena pemerintah. Baik, kita harus jeda dulu sinak. Nanti kita hadirkan informasi terkait pemirsa harus bersiap-siap. Ini kita hadirkan dulu informasi yang lain. Banjir yang merendam ribuan permukiman warga, tepatnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sudah mulai surut. Ya, saat ini ketinggian banjir pun mencapai 20 cm dari yang sebelumnya mencapai 1 meter. Beberapa ruas jalan pun sudah dapat dilintasi oleh kendaraan roda 2. Sebagian warga kini juga disibukkan dengan aktivitas membersihkan rumah yang dipenuhi lumpur. Menurut warga sekitar, banjir yang merendam lokasi ini sudah terjadi sejak tahun 1985 sehingga perlunya penanganan khusus. Selanjutnya pemirsa, pemerintah Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat memberlakukan status darurat 10 hari ke depan setelah terjangan banjir di Nagari Kubang, Kecamatan Gugwa, Sabtu kemarin. Langkah ini dilakukan menyusul masih ada 1 korban yang hingga saat ini dilaporkan hilang dan masih dalam proses pencarian tim SAR gabungan. Sebelumnya petugas telah menemukan 1 korban lainnya yang juga terseret banjir. Kedua korban diketahui adalah pasangan suami istri. Selain itu, perbaikan infrastruktur juga terus dilakukan dengan menggunakan alat berat. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, sebuah video viral beredar di media sosial soal tumpukan sampah yang menggunung di Bendungan Karet Jamblang, Sungai Bondet, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Senin siang. Ya, tumpukan sampah di sungai tersebut dijadikan tempat bermain oleh sejumlah anak-anak. Anak-anak tersebut, pemirsa, ini tidak tenggelam ke sungai karena sampah yang menumpuk sangat padat. Sampah di sungai ini didominasi oleh sampah plastik, styrofoam, kayu, dan sampah lainnya. Petugas Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk, Cisanggarung mengatakan tumpukan sampah tersebut sering dijumpai di Bendungan Karet Jamblang, terutama saat musim hujan tiba. Pemirsa, bersiaplah, pemerintah akan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada tanggal 1 Januari 2025. Kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Bersiaplah, pemerintah akan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada tanggal 1 Januari 2025. Kenaikan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Berdasarkan pasal 7 ayat 1, kenaikan PPN diawali pada 1 April 2022, yaitu dengan menaikkan PPN dari 10% menjadi 11%, dan kenaikan PPN lanjutan menjadi 12% berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Adapun barang-barang yang akan dikenakan kenaikan PPN antara lain pakaian, tas, sepatu, pulsa telekomunikasi, alat elektronik, barang otomotif, perkakas, hingga kosmetik. Sementara di bidang jasa, layanan streaming film dan musik juga dikenakan PPN 12%. Pemerintah beralasan kenaikan PPN 12% untuk menjaga APBN tetap sehat. Pemerintah juga mengklaim kenaikan PPN 12% manfaatnya juga akan dikembalikan ke masyarakat berupa bantuan langsung tunai, Kartu Indonesia Pintar, hingga subsidi BBM dan pupuk. Namun tetap saja kebijakan tersebut menuai polemik. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini belum stabil. Dengan kembali menaikkan PPN menjadi 12%, diprediksi daya beli masyarakat semakin melemah. Diprediksi pula, konsumen kelas menengah akan menjadi pihak yang paling berdampak.
Lantas, benarkah kebijakan kenaikan PPN 12% menjadi satu-satunya langkah ampuh pemerintah menyelamatkan APBN? Bagaimana nasib konsumen yang hingga saat ini kondisi ekonominya belum cukup baik? Tim TV One mengabarkan. Ya, rencana kenaikan PPN 12% per 1 Januari 2025 ini masih menuai polemik begitu, terlebih saat ini daya beli masyarakat ini dinilai masih belum mampu untuk kemudian ini menetapi 12% tersebut. Kita akan langsung membahasnya pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi. Di studio sudah hadir Muhammad Khalid, anggota Komisi 11 DPR Republik Indonesia. Mas Khalid, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian juga sudah tersambung via Zoom. Ini pakar kebijakan publik Mas Agus Pambagio. Selamat pagi Mas Agus. Assalamualaikum Mas Agus. Pagi Tiara. Baik, sudah sambung ya. Pagi. Baik, saya ke Mas Khalid terlebih dahulu. Rapat sudah diselenggarakan bersama dengan Menkyu, begitu ya, dari DPR sendiri. Ini suaranya seperti apa? Kemudian juga mungkin fraksi-fraksi yang menyetujui untuk kenaikan PPN 12% ini, berapa banyak sebenarnya, Mas Khalid? Jadi begini, saat kami di Komisi 11 melakukan rapat kerja dengan Menteri Keuangan, saya sendiri sebagai anggota Komisi 11, mengangkat isu ini, mengangkat isu terkait rencana kenaikan PPN 12%. Banyak dari anggota Komisi 11 yang meminta kepada pemerintah melalui Menteri Keuangan untuk meninjau ulang rencana kenaikan PPN 12%. Meskipun memang di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 terkait harmonisasi peraturan perpajakan, memang disebutkan, kan Bu Menkyu selalu merujuk itu kan, bahwa di pasal 7 ayat 1B per 1 Januari tarif PPN akan naik menjadi 12%. Dan itu memang eksplisit disebutkan dalam undang-undang. Namun dalam rapat kerja waktu itu juga kami sampaikan bahwa di pasal yang sama, di ayat yang lain, ayat ketiga ya, disebutkan bahwa untuk kebijakan kenaikan tarif PPN 12% itu diberikan ruang manuver kebijakan. Ada range-nya. Untuk? Bisa diturunkan ke angka 5% bahkan. Atau? Maksimal dinaikkan menjadi 15%. Jadi ada rentang tarif di situ. 5% dan 15%. Berarti nggak serta-merta harus dinaikkan menjadi 12% dari sebelumnya 10-11 Karena itu di pasal ini, di undang-undang ini dicari way out. Jika kondisi ekonomi memang tidak memungkinkan, ada jalan keluarnya, dikasih rentang. Yaitu 5% sampai 15%. Caranya bagaimana? Pemerintah mengeluarkan PP, peraturan pemerintah. Nah, tentu di sini kami pada waktu rapat kerja dengan Menteri Keuangan menyampaikan, mari coba kita dudukkan secara rasional, situasi ekonomi masyarakat kita saat ini seperti apa. Karena begini, kita melihat bahwa kondisi daya beli masyarakat itu sedang melemah. Ya. Dan kalau kita lihat bahwa konsumsi masyarakat ini kan kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sekitar 53%. Ketika daya beli masyarakat ini semakin melemah, dinaikkan PPN dari 11% menjadi 12% tentu akan memukul daya beli masyarakat. Ini pasti akan terdampak yang sangat signifikan kepada kelompok masyarakat menengah bawah, kelompok miskin, rentan miskin. Bahkan, ini catatan penting juga, dalam 5 tahun terakhir, kelas menengah kita, kelas menengah kita yang merupakan motor pertumbuhan ekonomi ini, itu mengalami penyusutan yang luar biasa. Ya, ada sekitar 9,48 juta kelas menengah dari 2019 sampai turun 2024 itu datanya. Statusnya turun dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah. Artinya situasinya turun kelas nih. Ya. Nanti kalau PPN naik bisa jadi yang turun tadi kelas menengah turun lagi menjadi rentan miskin. Ya, rentan miskin, dan itu yang kita khawatirkan. Mas Khalid, tapi sudahkah berbicara juga kan dengan perwakilan pemerintah, Kementerian Keuangan, apa alasan mereka sehingga kok di tahun 2025 memilih untuk memberlakukan kebijakan PPN 12%, sedangkan di 2021 saat kebijakan itu harus diberlakukan, tidak diberlakukan karena memang kondisi ekonomi tidak memungkinkan. Apakah karena memang penerimaan seret atau bingung begitu mendapatkan penerimaan dari mana? Iya, kalau kami membaca ya dalam rapat kerja kemarin, menunjukkan bahwa kalau Menteri Keuangan selalu sampaikan ini amanat undang-undang.
Karena amanat undang-undang mengamanatkan per 1 Januari ada kenaikan tarif PPN. Di samping itu memang tantangan yang dihadapi oleh pemerintah baru, ada banyak begitu program yang harus direalisasikan. Tentu ya kalau banyak keinginan, banyak program, harus banyak penerimaan juga harus naik gitu. Dan memang kalau memang secara sederhana, bagaimana cara menaikkan penerimaan? Ya naikkan tarif pajak. Tarif PPN tadi itu. Paling mudahnya itu ya? Paling mudahnya itu. Sehingga kami di DPR RI meminta jangan mencari jalan pintasnya saja dengan menaikkan tarif gitu ya. Walaupun di amanat ada di undang-undang, tapi kan ada way out-nya tadi yang saya jelaskan. Kita harus mendorong pemerintah lebih cermat, lebih cerdik, menggali potensi-potensi penerimaan yang belum optimal gitu. Kemudian menghentikan kebocoran, penghindaran pajak, penggelapan pajak, dan sektor-sektor yang under tax, pajaknya yang masih sangat rendah. Ya, nah itu yang kemudian kita dorong. Kalau hanya sekedar naikkan tarif pajak ya itu cara termudah kan ya. Tapi kan kasihan masyarakat kita, kasihan konsumsinya terdampak, pelaku usaha juga biaya produksinya pasti akan naik, betul nggak? Biaya produksinya akan naik, dan juga bagaimana wisatawan untuk destinasi juga akan semakin berat ya. Daya saing produk kita ekspor juga akan semakin melemah dan dampaknya banyak, dan ini harus dipertimbangkan. Bukan hanya semata-mata menaikkan penerimaan negara ya, tapi kita harus melihat dampak secara keseluruhan. Baik, dampaknya banyak yang harus dipertimbangkan. Saya akan meminta pertimbangan terlebih dahulu ke Mas Agus, begitu ya. Sudah tepatkah Mas kalau menurut Anda menaikkan PPN 12% ini, mengingat data-data yang sudah disebutkan oleh Mas Khalid tadi ya, terlebih juga dinilai bahwa masyarakat kita ini masih belum mampu begitu secara ekonomi untuk mencapai target tersebut. Silakan. Sesuai dengan sampaikan Mas Khalid tadi, saya juga heran, kan Menteri Keuangannya sama. Waktu undang-undang itu keluar, kan dia harusnya tahu. Saya agak terganggu di media sosial muncul statement Menteri Keuangan, katakan kalau nggak mau bayar pajak ya keluar, pindah aja dari Indonesia. Saya pikir kebalikannya, ya menterinya saja yang pindah gitu ya. Nah ini yang menjadi persoalan. Betul tadi bahwa kita perlu dana, betul. Karena apa? Dana kita ini habis untuk biaya politik. Sorry Mas Khalid ya, karena biaya politik kita itu tinggi sekali. Nah, daripada mengorek dari masyarakat kelas menengah bawah yang semakin terpuruk, kalau kita lihat kondisi sekarang kan, Menteri Keuangan bilang beberapa tahun yang bilang ekonomi kita baik-baik saja, Presiden Jokowi bilang baik-baik saja, ternyata tidak baik. Nah, maksud saya sekarang, kenapa sih pusing-pusing menaikkan pajak PPN yang akan berdampak pada masyarakat? Tentunya negara harus bertanggung jawab. Artinya apa? Korupsi kita tinggi sekali. Sekarang sudah bukan jutaan, miliaran loh. Sekarang triliunan. Kenapa? Uang itu kemana? Ya kan? Jadi berantas saja korupsi, pasti pendapatan negara naik. Itu sudah pasti. Nah sekarang karena tidak berani melakukan itu, penegak hukum tidak berani melakukan itu, yang dikuyau-kuyau itu masyarakat. Ini sudah terganggu. Saya ngukurnya mudah kok. Saya bukan ekonom. Saya mengukur mudah bahwa permintaan bantuan kepada saya secara pribadi itu meningkat drastis dibandingkan tahun lalu. Artinya apa? Kawan-kawan ini sudah sulit hidupnya. Mereka menganggap saya masih sering muncul di TV, mungkin honornya besar, padahal honornya buat naik Gojek aja gitu ya. Nah maksud saya, ini jangan ditekan masyarakat. Pemerintah sekarang udah diredam dulu. Kalau makan gratis tidak bisa, ya tidak bisa. Masa mau minta makan gratis harus ngemis ke negara-negara lain? Itu kan agak aneh. Nah jadi maksud saya, tunda ini, toh ruangnya ada. Ya saya minta Menteri Keuangan tunda ini, karena ini dampaknya kan lebih buruk. Sekarang kemarin kawan-kawan saya di properti sudah bilang bahwa karena ada rencana atau pemerintah dan ini Menteri Perumahan Rakyat untuk memberikan rumah 200 sekian rumah gratis, itu rumah-rumah yang di developer tidak laku, yang harganya di bawah sekitar 300-400 juta. Ini kan jadi selain pemerintah arah kemana, kebijakan moneternya juga tambah nggak jelas. Jadi menurut saya tunda dulu karena ruangnya ada, tidak usah bicara lagi di bahwa ini harus ya penghematannya di pemerintah itu sudah penghematan dengan 50 sekarang saya sudah membuat hotel, restoran, tempat wisata dan sebagainya yang bergantung pada APBN itu berkurang drastis loh. Mau kemana lagi? Masa kutipan kenaikan PPN untuk bansos, kita ini memang bangsa bansos gitu loh. Ya ini yang harus dihindari. Pemerintah harus
lapangan pekerjaan gitu. Mas Agus, memang dampaknya ini ada dampak langsung dan juga tidak langsung mungkin yang akan dirasakan oleh masyarakat nantinya kalau dinaikkan PPN 12% di tahun 2025. Tapi ada nggak sih caranya, mungkin jangan PPN 12% lah, mungkin cukai rokok atau dari mana lah pendapatan opsi lainnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Iya, sudah cukai rokok udah naik, mau naikkan. Sekarang ada lagi cukai tambahan, misalnya minuman pemanis kemasan. Memangnya karena itu penyebab diabetes. Sampai hari ini saya tanya pada semua ahli, studinya mana? Ada nggak penyebab minuman dalam kemasan itu penyebab diabetes? Karena masyarakat kita juga banyak jajanan lain yang tidak dikemas. Itu kan harus diperhitungkan. Jadi apa yang jadi agak ngawur nih sekarang. Padahal Menteri Keuangannya sama loh, periode dulu sama sekarang. Jadi artinya beliau paham betul apa yang terjadi di pasar. Kalau dinaikkan seperti apa? Ya karena kita ini GDP-nya tinggi memang, tapi tinggi yang kaya tambah kaya betul, yang melarat sudah ndelosor betul, nggak bisa apa-apa. Nah ini jadi jangan hanya bermain, saya bukan ekonom ya, jangan bermain pada GDP kita itu timpang sekali. Nah ini yang harus diperhatikan, sudahlah, pikirkan Menteri Tenaga Kerja itu bagaimana, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan untuk memikirkan apa dalam 100 hari sekarang ini, apa yang jangan hanya mungut-mungut dari masyarakat. Kalau mau tax amnesty lagi. Jadi semua pengusaha-pengusaha besar itu saya yakin masih ada yang diumpetin. Ya kan? Terus sisa korupsi kan sekarang tidak masuk bank lagi, takut PPATK. Masuknya di rumah, di gudang lah, di dalam tembok lah, di mana-mana. Kalau di safety box bisa ketahuan juga. Nah, hal semacam ini yang harus diurus. Baik, kita masih akan membahas ini tentunya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Apa Kabar Indonesia Pagi akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Pemirsa, usulan Wakil Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Jakarta, Sutikno, mengenai kantin sekolah dikenakan biaya retribusi untuk pendapatan daerah hingga kini masih menjadi perbincangan. Namun, salah satu SMA di Jakarta telah menerapkan iuran retribusi kepada pihak sekolah per 6 bulan atau dalam 1 tahun sebesar 5 juta rupiah. Ya, sebanyak 14 lapak pedagang yang menempati kantin SMA Negeri 32 Jakarta di Jalan Panjang Cidodol, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tidak merasa dibebani meski dikenakan biaya retribusi kantin sekolah sebesar 5 juta rupiah dalam jangka waktu 1 tahun. Ya, kita akan langsung tanyakan ya ke reporter kami yang sudah berada di lapangan. Sudah ada Kristanti Yosefa di sana. Selamat pagi, Tanti. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Kristanti Yosefa. Ya baik pemirsa, saat ini sudah ada wacana seperti itu di DPRD terkait dengan penarikan retribusi dari pemerintah daerah kepada kantin sekolah. Sementara pemirsa, kita tahu sendiri kalau ini menjadi pro kontra seperti itu di pemerintah, di mana saat ini sudah mulai dibahas terkait dengan payung hukumnya. Tapi apakah kebijakan ini dapat diterima oleh para penjual kantin seperti itu? Seperti apa tanggapan dari para penjual kantin terkait dengan hal ini? Saat ini kita akan mencoba bertanya dengan salah satu penjual kantin. Dengan Ibu siapa? Ibu Emi. Oke, Bu Emi. Iya. Ibu sudah pernah dengar belum sebelumnya tentang isu terkait penarikan retribusi kantin ini? Belum. Oke, belum. Kalau boleh tahu Ibu Emi sudah berjualan di kantin selama berapa lama? 15 tahun. Oke, sudah 15 tahun ya Ibu ya. Ibu, jadi sekarang pemerintah daerah ini punya wacana atau usul seperti itu ya, kalau kantin di sekolah itu nanti akan dipungut biaya dari kantin kepada pemerintah daerah, seperti itu. Nah, terkait dengan hal ini, tanggapannya seperti apa sih Bu? Kira-kira setuju atau tidak? Setuju saja, tapi jangan banyak-banyak, karena anak sekolah juga sekarang kan membawa bekal, terus para pedagang juga itu. Ya kalau seumpama mau di ini ya tolong jangan terlalu banyak pungutannya gitu dari pemerintah. Oke, jadi sebetulnya nggak apa-apa tapi jangan terlalu banyak ya. Nah, kira-kira sih Bu, menurut Ibu jika seandainya nanti diterapkan, apakah kira-kira akan memberatkan bagi penjual kantin atau seperti apa?
Ya, yang penting nggak terlalu banyak sih, kita nggak terlalu diberatkan lah. Iya. Jadi tergantung besaran pungutannya ya? Iya, kalau bisa sih jangan banyak-banyak gitu. Oke, siap. Nah, Ibu, ini kan masih jadi diskusi ya dari pemerintah daerah, yang mana belum dikeluarkan kebijakannya, jadi masih didiskusikan seperti itu. Kalau dari Bu Emi sendiri harapannya seperti apa sih? Kira-kira apakah pemerintah harus melakukan diskusi yang lebih mendalam atau seperti apa terkait dengan adanya isu ini? Ya, pungutannya pokoknya jangan terlalu banyak. Terus kita kan di sini juga jualan kan untungnya nggak seberapa. Anak-anak juga pada bawa bekal. Gitu. Baik, terima kasih Kristanti Yosefa atas laporannya langsung dari SMPN 92 di mana ada wacana untuk memberikan atau melakukan retribusi terhadap kantin sekolah begitu ya, dan itu tanggapan dari salah satu kantin sekolah di Jakarta. Kita langsung lanjutkan perbincangan ke Mas Solid. Mas Solid, kita kan juga pengen masyarakat nih ya, kalau memang adalah pajak-pajak dan lain sebagainya, tapi kembali lagi lah ke rakyat begitu. Rakyat merasakan efek positifnya, merasakan kesejahteraannya, walaupun dari wacana kebijakan ini kan nantinya akan dikembalikan kepada bansos, kepada BLT dan lain sebagainya. Tapi akan seperti itu memangnya? Ya, jadi konsep pajak itu kan sebenarnya melakukan redistribusi kesejahteraan. Ya. Jadi bukan hanya untuk mengejar target penerimaan, tapi juga bagaimana keadilan dalam memperoleh kesejahteraan. Jadi konsep misalnya bansos atau perlindungan sosial itu seharusnya tidak menjadi sesuatu yang permanen. Ya. Karena kalau negara selalu membuat bansos sebagai unggulan untuk mengentasan kemiskinan, itu tidak efektif. Ya. Bansos itu memberikan bantuan untuk mengurangi beban hidup. Bantalan. Ya, ketika mereka kena shock, kena terpukul ekonominya, dikasih bantalan. Itu konsep dari bansos. Maka yang sebenarnya yang paling penting adalah sebenarnya membuat bagaimana lapangan kerja itu tercipta. Bagaimana lapangan kerja itu tercipta? Investasi harus bagus. Ya. Dunia usaha juga harus mudah. Kan begitu. Kemudian dari sisi permintaan nih, ya jangan dipukul terus daya beli masyarakat. Kalau daya beli masyarakat itu terus melemah, nanti dunia usaha bikin produk nggak ada yang beli. Ya kan? Jadi dari dua sisi ini, PHK juga. Iya, dari dua sisi ini, dari sisi usaha, iklim investasi diperbaiki. Sekarang contoh nih, kalau dalam investasi itu ada namanya ICOR. ICOR itu Incremental Capital Output Ratio. Sederhananya gini, itu adalah indikator menunjukkan suatu negara itu efisien atau boros dalam investasinya. Indonesia termasuk paling boros karena ICOR-nya 6,3, tinggi sekali di negara-negara ASEAN. Nah, harusnya ini dulu diperbaiki. Nah, tadi saya menyambung apa yang dikatakan oleh Pak Agus Pambagio. Ya memang problem utama kita itu di masalah penegakan hukum. Penegakan hukum dan kepastian hukum. Sekarang banyak sekali nih barang-barang impor ilegal masuk ke dalam negeri kan? Nggak ada pajaknya. Iya, mereka masuk menghancurkan pasar domestik kita, ya. Penerimaan negara juga hilang, gitu kan? Praktek misal sekarang ini fenomena judol yang PPATK kemarin angkanya fantastik ya, 900T katanya transaksinya. Ini adalah fenomena di mana penegakan hukum kita tidak berjalan dengan baik. Pinjol juga marak luar biasa. Itu artinya ekonomi kita ya banyak masuk ke sektor-sektor yang shadow, yang tidak masuk dalam sektor formal. Dan ini adalah sekali lagi masalah hukum, penegakan hukum dan kepastian hukum. Itu yang harus diperketat. Itu yang harus diperbaiki sehingga kebocoran-kebocoran ekonomi ini bisa ditekan. APBN kita penerimaannya juga bagus. Baik, Mas Khalid, kalau di DPR kan PKS ini salah satu yang cukup keras begitu ya mengkritisi. Tapi secara keseluruhan untuk fraksi-fraksi sendiri mayoritas suaranya seperti apa? Tentu dalam kesepahaman kita ingin melihat ya, saya lihat juga teman-teman di Komisi 11 di beragam fraksi memberikan masukan yang konstruktif, masukan yang bagus kepada pemerintah. Dan tapi artinya lebih banyak yang mendukungkah atau bagaimana? Meminta meninjau ulang. Ya, karena memang anggota-anggota DPR ini kan setiap kali ketemu di dapilnya konstituennya pasti ditanya, ditanya, Pak, Bu, ini gimana ekonomi susah, kenapa pajak naik?
tentu saya kira anggota-anggota DPR RI yang turun ke masyarakat, mendengarkan aspirasi masyarakat, akan menyampaikan aspirasi itu. Karena seperti Pak Presiden Prabowo sampaikan, melihat ekonomi jangan hanya dari statistik, juga dengarkan secara langsung aspirasi, suara hati dari masyarakat. Baik. Nah, tugas anggota DPR kan menyuarakan itu. Yeah. Kita kan kepanjangan tangan, kepanjangan lidah ya dari masyarakat. Ketika masyarakat bersuara, tolong nih usaha kita lagi susah, ekonomi kita lagi susah. Ya tolong ini pajak jangan naik. Dan itu kita sampaikan. Baik. Dan PKS ya, kami niatan menyampaikan kritik kepada pemerintah ini niatannya baik gitu, agar jangan sampai ekonomi justru semakin tambah kurang bagus. Baik. Jadi targetnya juga tidak tercapai begitu ya harapannya ya. Mas Agus, kalau kita melihat di media sosial rame loh Mas terkait kebijakan PPN 12% tahun 2025, bahkan juga ada, ini saya mengutip ya, viral yang juga beredar di masyarakat, penarikan pajak tanpa timbal balik kepada masyarakat adalah kejahatan. Bahkan ada juga yang menyerukan untuk frugal living, jangan beli barang ini, itu, dan lain sebagainya. Lantas seharusnya seperti apa mungkin kalau masukan dari Mas Agus terkait hal ini agar tidak juga menimbulkan polemik yang berlebihan ke depannya, Mas Agus? Iya, sekarang ini kan republik kita republik buzzer ya. Jadi yang menjelaskan kepada publik banyak itu buzzer yang belum tentu dia paham. Karena kan buzzer-buzzer bayaran ini ya. Jadi dan tidak paham ekonomi. Jadi maksud saya, tadi saya katakan, kita ini punya uang yang beredar tinggi sekali. Kalau tadi Pak Wali katakan bahwa ya, investasi kita rasionya tidak tinggi, karena sebelum investasi sudah dipalak dulu. Jadi FDI-nya kabur lah. Belum di daerah, belum di mana-mana. Jadi itu yang diberantas dulu. Nah, saya berharap yang namanya penegakan hukum itu harus, karena kita susah itu kan ada penegakan hukum yang hampir tidak ada begitu. Uangnya banyak beredar, kita berpotensi semua dikeruk tanpa bisa dinikmati oleh rakyat karena masuk ke suap, masuk ke korupsi, masuk ke mana-mana. Itu bereskan dulu. Nah, terus pemerintah berburulah di situ. Kalau dia tidak mau berburu ke atas, artinya pemerintah ini tidak berfungsi dong. Masa berburunya ke bawah? Nah, jadi hal-hal semacam itu yang memang paling mudah ngambil PPN. Itu sebenarnya tidak 1% loh, kawan-kawan menghitungnya jadi 9%. Ya kan? Nah, jadi hal-hal semacam ini menurut saya sudahlah. Ini mumpung masih punya 1 bulan, batalkan saja. Buat perpres PP gampang kok. Selesaikan, tunda dulu. Sampai betul-betul pemerintah bisa menanganinya. Soal program-program, kalau tidak ada uang ya nggak usah lah. Masa kita negara bansos ini kan sebetulnya makan gratis itu juga masuk dalam bansos menurut saya. Karena itu memberi makan orang miskin. Itu terhina sekali menurut saya. Kasihlah mereka pekerjaan. Sekarang kemarin 10 tahun infrastruktur digas. Banyak tanah-tanah pertanian yang habis. Nah, petani sudah jual tanahnya selalu sudah tidak bisa apa-apa. Orang dia tidak punya kemampuan selain bertani. Jadi buruh tani semakin banyak. Berkat infrastruktur itu kan tanah pertanian banyak dikonversi. Adakah pemerintah tahu sebetulnya apa yang diinginkan oleh masyarakat yang tanahnya sudah habis itu? Nggak ada. Jadi jangan terapkan lagi kenaikan PPN. Tahan dulu, cari investasi yang baru, tegakkan hukum, selesai. Baik. Mas, lantas seperti apa ya kira-kira win-win solutionnya begitu mengamankan APBN, tetapi kelas menengah kemiskin ini tidak menjadi dalam tanda kutip bulan-bulanan begitu agar mereka tidak turun kelas. Seperti apa solusinya? Ya, begini, saya sempat WA dengan Ketua Serikat Buruh. Mereka kan sudah juga menderita begitu. Nah, sekarang gini, kan tahun ini saja di mana hotel dan sebagainya ekonomi ke atas turisme kan biasanya mengeduk untung ada di 2-3 bulan terakhir setiap tahun. Nah, ini sudah dilarang dihemat 50%. Mereka mati loh. Mereka drop karena hotel-hotel kita itu 40% tergantung pada APBN, suka atau tidak suka. Nah, sekarang bagaimana? Ya sudah, yang ada saja dengan pendapat yang ada dan tertibkan. Saya yakin ketika penegakan hukum ditertibkan, termasuk pinjol, judol, dan sebagainya itu, kan ada uang beredar. Pinjol itu membuat rakyat semakin miskin. Kok ya dilarang tapi cuma sekedar, sekarang sudah hilang lagi. Yang Kominfo ketangkep terus diapakan? Uang itu sekian triliun ada di mana? Itu loh, itu jelaskan pada jangan pakai buzzer. Pakailah juru bicara resmi. Yang saya juga kaget, juru bicara presiden ada 50 orang sekarang kan.
Itu 6 orang yang utama gajinya setara dengan menteri, dengan eselon 1. Ini justru uang itu dihamburkan dengan 130 menteri dan wakil menteri, saya pikir kok aneh gitu. Itu saja dibereskan dulu mumpung belum 100 hari. Oke. Jadi kita harapannya juga masih ada evaluasi yang akan dilakukan pemerintah sebelum nantinya akhirnya benar-benar memberlakukan kebijakan PPN 12% ini. Terima kasih banyak Mas Agus Pambagio dan juga Mas Solid sudah bergabung pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Amin. Terima kasih. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini menegaskan Polri siap menjaga keamanan pilkada serentak. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Polda Metro Jaya bersama TNI menggelar apel gabungan dalam rangka Operasi Mantap Praja pengamanan Pilkada 2024 di wilayah Jakarta Raya. Apel yang dilaksanakan di lapangan Silang Monas itu dihadiri langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, Pangdam Jaya Maijen Rafael Granada Bay, dan PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi. Menurut Kapolda Metro Jaya, Operasi Mantap Praja Jaya melibatkan lebih dari 88.000 personel gabungan yang terdiri dari 6.000 personil TNI, 17.000 personil Polri, serta didukung oleh 63.000 personil Linmas. Mereka akan disebar ke lebih dari 30.000 TPS yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kapolda juga meminta semua pihak untuk menjaga suasana kondusif di masa tenang dan hari pemilihan. Mari kita sama-sama mengupayakan ya dengan segala yang ada pada kita dengan cara berkomunikasi, berkoordinasi, berkolaborasi dan bersinergi untuk sama-sama menjaga situasi dan menyukseskan pemilu kada agar aman dan kondusif. Siapapun yang terpilih nanti itu adalah sebuah proses demokrasi yang harus kita terima. Sementara di tempat terpisah, Polri, TNI, KPU, Bawaslu, dan DKPP menggelar rapat terakhir pelaksanaan Pilkada serentak. Usai rapat, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan bahwa Polri siap menjaga keamanan seluruh rangkaian Pilkada serentak 2024. Menurutnya, Polri telah memetakan sejumlah daerah rawan dalam Pilkada serentak. Untuk itu, Polri akan menggandeng sejumlah pihak untuk berkolaborasi dalam kelancaran Pilkada. Kapolri juga meminta semua pihak siap menang dan siap kalah untuk menerima hasil pilkada. Apapun hasilnya tentu harus bisa diterima, baik oleh pendukung ataupun paslon sendiri. Jadi siap menang, siap kalah, dan yang paling utama adalah menjaga persatuan dan kesatuan di atas kepentingan kelompok, dan ini penting supaya stabilitas Kamtibmas sebagai syarat utama pembangunan terus bisa terjaga. Kapolri juga mengimbau kepada masyarakat untuk dapat menyalurkan hak pilihnya dengan baik. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, belasan warga di Desa Madani, Kecamatan Woto, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan menggerebek oknum yang diduga akan membagi-bagikan uang pada warga agar memilih cabup tertentu. Beginilah keributan yang terjadi saat warga menggerebek oknum yang diduga akan membagikan amplop berisi uang kepada warga. Saksi mata menyebutkan jika ada satu unit mobil minibus yang sempat dikejar oleh warga. Saat masuk ke Desa Madani, mobil dicegat warga dan meminta untuk memeriksa barang bawaan, namun ditolak oleh pengemudi. Setelah Bawaslu dan juga Brimob tiba di lokasi, mobil tersebut diamankan ke Polres Luwu Timur untuk diperiksa. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Bawaslu bersama penyidik Gakumdu, ditemukan 2 dus berisi ratusan amplop. Dalam amplop tersebut 2 lembar uang tunai pecahan Rp100.000. Baju, kaos berlogo paslon Bupati Luwu Timur, 1 laptop dan juga selembar kertas berisi nama-nama warga yang akan diberikan uang. Wah, sudah mulai nih ada di masa tenang ini ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, money politik, serangan fajar dan lain sebagainya ya. Betul.
Pemirsa, sebuah mobil pickup bermuatan logistik pilkada terperosok masuk ke dalam jurang di pedalaman pegunungan di Pulau Buru, Maluku. Akibat peristiwa ini seluruh logistik berhamburan, 4 anggota polisi pun mengalami luka-luka. Ya, kecelakaan tunggal terjadi Senin sore, pemirsa, di Jalan Dipa, Desa Persiapan Waigarahi, Desa Waireman, Kecamatan Vena Leisela, Kabupaten Buru, Maluku. TPS Desa Waimite kecelakaan. Mobil pickup bermuatan logistik pilkada terperosok ke dalam jurang setinggi 4 meter hingga terbalik. 4 polisi pengawal distribusi logistik mengalami luka-luka dan muatan logistik berhamburan. Diduga kecelakaan akibat kondisi jalan tanpa aspal menuju TPS di daerah pedalaman pegunungan ini sangat licin akibat hujan deras. Panas angker angka. Baku bantuin Pak Paul dong. Beta ini beta video toh supaya. Ya, untuk mendistribusikan logistik pilkada ke wilayah terpencil dan terluar yaitu Nanusa dan Miagas dilakukan dengan menggunakan kapal perang milik TNI Angkatan Laut. Pengiriman logistik pilkada ke wilayah terluar ini menggunakan KRI Buana 878 milik TNI Angkatan Laut. Tiba di pulau terluar langsung disambut PPK didampingi beberapa petugas dan juga Panwascam beserta TNI juga Polri. Meskipun terkendala cuaca buruk, ombak dan juga hujan, proses distribusi di pulau terluar ini berjalan dengan lancar. Tidak hanya pendistribusian logistik, TNI AL juga menerjunkan puluhan prajurit dari Lanal Melangwane untuk membantu pengamanan pilkada di wilayah terluar NKRI. Tepatnya di Kabupaten Kepulauan Talaut seperti di Pulau Miangas, Pulau Marampit, Pulau Salibabu, dan juga Pulau Karakelang. Kita harus saja pemirsa untuk jeda dulu sejenak, nanti kita hadirkan informasi dan juga perbincangan terkait KPU dan juga Bawaslu ini mengawasi ketat masa tenang Pilkada 2024 yang berlangsung mulai dari tanggal 24 hingga 26 November 2024. Saat lagi tetap bersama kami. Pemirsa, 2 hari jelang Pilkada serentak, calon Wakil Bupati Ciamis Yana D. Putra meninggal dunia pada Senin pagi. Yana meninggal dunia saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Boromes, Kota Bandung, Jawa Barat. Sebelum dirawat, Yana sempat mengikuti kegiatan kampanye akbar hari Sabtu lalu. Namun usai acara, ia mengeluhkan sesak sehingga langsung dibawa ke rumah sakit. Yana meninggal dunia yang diakibatkan serangan jantung. Ia merupakan petahana dan paslon tunggal yang berpasangan dengan Herdiat Sunaria. KPU dan Bawaslu mengawasi ketat masa tenang Pilkada 2024 yang berlangsung mulai 24 sampai 26 November. Semua pihak diminta mematuhi aturan untuk menjaga suasana kondusif selama masa tenang ini. Masa tenang merupakan waktu krusial bagi pemilih untuk mempertimbangkan pilihannya tanpa tekanan kampanye. Selama masa ini, seluruh alat peraga kampanye atau APK seperti spanduk, baliho, dan umbul-umbul harus sudah dicopot oleh tim kampanye. Aturan ini bertujuan menciptakan ruang publik yang netral dan bebas dari pengaruh kampanye. Tidak hanya APK, kampanye melalui media massa, media sosial, maupun secara tatap muka juga dilarang keras. Menurut Undang-Undang Pilkada, pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenai sanksi pidana hingga 6 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah.
Untuk mencegah pelanggaran dan mempersiapkan pemungutan suara pada 27 November nanti, KPU dan Bawaslu mengajak masyarakat berperan aktif melaporkan pelanggaran. Partisipasi publik diharapkan dapat mempersempit ruang gerak oknum yang mencoba memanfaatkan masa tenang untuk keuntungan politik mereka. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita akan langsung membahas dengan narasumber yang sudah hadir, Pak Rahmat Bagja yang merupakan Ketua Bawaslu Republik Indonesia. Selamat pagi Pak Rahmat, sehat ya? Pagi. Habis keliling-keliling ya Pak ya? Baru selesai jam 4 pagi tadi. Ya. Baik, ini masa tenang sudah hari ketiga, artinya besok ini sudah pilkada akan diselenggarakan begitu ya, pilkada 2024. Sudah berapa banyak kemudian ini pelanggaran yang ditemukan oleh Bawaslu, Pak Rahmat? Kalau tepatnya harus saya lihat lagi, tapi dalam sampai dengan tahapan sekarang sekitar 2000-an ya. 2000? Ya. Itu kebanyakan? Baik laporan dan temuan. Kebanyakan pelanggaran di masa kampanye. Pemasangan alat peraga, kemudian aturan tentang pencalonan, kemudian ada juga dalam pencalonan pemberkasan yang bermasalah. Dan kemudian sekarang menjelang masa tenang ada dugaan politik uang, ada dugaan yang lain berkaitan dengan pelanggaran administrasi, yang paling banyak pelanggaran administrasi, yang paling banyak di antara semua. Dan juga pelanggaran yang kami lagi kumpulkan adalah pelanggaran yang kami sudah laporkan juga ke Badan Kepegawaian Negara, pelanggaran netralitas ASN. Ya, jadi ya paling banyak sebenarnya pelanggaran netralitas ASN ini. Kalau dari surat yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kota, beberapa misalnya di satu provinsi ada 10 pelanggaran, ada di satu kabupaten ada 3 pelanggaran netralitas ASN. Jadi kalau nanti kita akan tanyakan kepada BKN, ya tindak lanjut terhadap seluruh proses rekomendasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu sampai dengan tahap nanti pemungutan dan penghitungan suara. Karena kan pengawasan netralitas ASN ya tetap kami lakukan. Ada juga pelanggaran netralitas kepala desa misalnya. Kepala desa kan bukan ASN, lurah yang ASN. Nah, ada beberapa hal yang kemudian netralitas kepala desa ataupun juga pelanggaran pidana oleh teman-teman kepala desa. 1-2 dugaan kasusnya demikian. Sehingga yang paling banyak pelanggaran administrasi, kedua pelanggaran netralitas, pelanggaran pidana, dan ketiga pelanggaran hukum lainnya yang paling banyak nih, pelanggaran netralitas ASN, pelanggaran pemasangan alat peraga, dan yang menarik adalah dalam pelanggaran administrasi dan juga ada pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu. Misalnya ada indikasi keberpihakan, ada indikasi kemudian yang bersangkutan tidak fair dalam melaksanakan tugas atau tidak profesional dalam melaksanakan tugas. Itu yang jadi ini temukan. Selama 3 hari ini ya? Selama 3 hari beberapa yang netralitas ASN ada muncul, ada kepala desa juga kemungkinan ada. Yang terakhir adalah di satu kabupaten kota, kami belum sebutkan, ada juga seperti kita temukan laporan dan informasi yang disampaikan kepada Bawaslu melakukan tindak lanjut terhadap laporan tersebut. Ada satu mobil yang kemudian ditemukan ada kardus ada uang, ya? Ada uang, ada kaos pasangan juga. Calon. Nah, Bapak sudah tahu. Nah, sekarang lagi proses. Tapi ini kalau boleh dipetakan, sebanyak apa dan meratakah atau memang mungkin di wilayah Jawa lebih banyak, di wilayah Sumatera lebih banyak atau gimana? Pelanggaran netralitas yang paling banyak, netralitas ASN ya, yang paling banyak, netralitas kepala desa, atau itu paling banyak di Sulawesi Tenggara kalau tidak salah. Sulawesi Tenggara. Terus kemudian yang kalau politik uang, saya kira hampir ada lah di beberapa, tapi kan ada yang lanjut, ada yang tidak lanjut. Nah, kita perlu cek yang tidak lanjut bagaimana, yang lanjut bagaimana. Dan juga pelanggaran netralitas kepala desa ada di beberapa tempat di daerah Jawa juga ada yang kami kira itu jadi perhatian kami untuk kemudian melakukan tindak lanjutnya. Angkanya lebih naik dibandingkan di pilkada sebelumnya atau justru nggak bisa dibandingkan masalahnya. Karena nggak bisa dibandingkan. Kemungkinan agak menurun, kenapa? Karena ini terbatas ya di provinsi dan kabupaten kota. Karena Bawaslu RI kan tidak langsung menangani, yang menangani adalah teman-teman.
Jadi kita menunggu laporan teman-teman, ada yang sudah masuk kepada kami, ada yang kami limpahkan juga Bawaslu, dilaporkan kepada Bawaslu RI, kemudian kami limpahkan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kota karena lokusnya di tempat Bawaslu Kota atau Bawaslu Provinsi. Kalau melihat ada yang berkurang, ya, tapi kalau dibandingkan kan harus sama kondisinya. Sekarang kan pilkadanya serentak seluruh wilayah. Ya. Dulu kan 170 wilayah. Jadi kalau mau dibandingkan agak sulit. Agak sulit ya. Ya, namun kalau bisa dilihat, ya kita akan lihat harapannya nanti. Sih turun ya. Harapannya pasti turun, Mbak. Nggak mungkin juga kami berharap seluruh angka naik. Ini ada kemunduran dalam demokrasi kita. Tapi juga jangan sampai kemudian ada, ini yang perspektif yang agak berbeda dalam masyarakat. Misalnya, kalau pelanggaran naik, wah demokrasi kita bermasalah. Kalau pelanggaran turun, jangan-jangan penyelenggara nah, ini juga harus baca seperti itu. Dan ini PR ya bagi kami ya penyelenggara pemilu, bagi Bawaslu, untuk kemudian banyak hal yang harus kita lakukan pencegahan terhadap anasir-anasir adanya dugaan-dugaan pelanggaran pemilu ataupun pilkada. Baik, kita akan kembali lanjutkan ya, karena memang berkaitan dengan pelanggaran, kemudian juga pengawasan pemilu, pilkada, ini kan saat ini menjadi sorotan begitu ya. Oh iya. Baik, terima kasih Pak Rahmat, kita akan jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali ke hadapan Anda usai jeda berikut ini. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Pak Rahmat, kita lanjutkan kembali perbincangan kita sebelumnya tadi. Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kota-kota besar, wilayah besar begitu ya, tetapi banyak pulau-pulau terpencil sama yang seperti tadi sudah dibahas juga. Nah, ini pengawasannya seperti apa? Kemudian juga biasanya kan kalau lokasi-lokasi terpencil ini banyak juga permasalahan berkaitan dengan distribusi begitu ya, logistik, Pak. Ya. Betul. Nah, dan juga mungkin pengawasan dari sosial media begitu ya. Kalau di Jakarta mungkin atau wilayah-wilayah kota besar ini kan cukup mudah. Lantas seperti apa kemudian yang di wilayah kecil? Pak, di media sosial banyak loh Pak. Sampai pagi tadi saya ngecek masih ada. Masih ada ya. Oke. Yang dilarang adalah segala bentuk kampanye kan, terutama dari akun-akun yang official yang didaftarkan kepada KPU. Yang 20 akun media sosial tersebut dari setiap pasangan calon. Kemudian juga sampai dengan tanggal 20 November kami melakukan 2.426 laporan dan juga 483 temuan yang kemudian yang diregistrasi itu sekitar 480 temuan dan 1.233 laporan. Trennya yang menarik, misalnya pelanggaran administrasi itu calon gubernur atau calon kepala daerah melanggar pasal 69 huruf kemudian juga KPU yang tidak SK terkait alat peraga kampanye ditempatkan di mana atau bagaimana, dan bagaimana juga pengaturan tentang penetapan alat peraga kampanye. Kemudian juga KPU juga pemasangan tim kampanye tidak memasang APK yang standar atau tidak sesuai dengan lokasi tempat pemasangan alat peraga. Kemudian ada kode etik. Kalau kode etik penyelenggara pemilu yang paling banyak masalah seleksi, masalah kemudian verifikasi, masalah DPT itu juga jadi tren dalam pelanggaran. Kemudian juga politik uang, kepala desa, dan tren pelanggaran pidana. Kalau tren hukum lainnya netralitas ASN. Kemudian juga yang perlu diperhatikan dalam distribusi logistik, tadi daerah rawan. Rawan itu bukan hanya rawan secara geografis, tapi rawan dalam bencana alam. Misalnya Jakarta, Jakarta Utara, sebagian Jakarta Barat, sebagian Jakarta Timur. Kalau ini hujan nih, kemungkinan banjir besok hujan, banjir. TPS-nya seperti Jakarta Pusat sendiri ada yang banjir kalau tidak salah di pemilu tahun 14 Februari yang lalu. Jadi itu diperhatikan. Bagaimana mitigasinya sebelum itu. Jadi kemarin kami melakukan rapat koordinasi dengan Mabes Polri dan juga TNI dan KPU dan Bawaslu sampai dengan kabupaten kota untuk kemudian memitigasi daerah-daerah TPS rawan. Ada berapa tuh Pak? Rawannya rawan bencana, rawan bencana, kerusuhan gitu ya? Bisa rawan bencana, bisa rawan kerusuhan, misalnya juga terjadi misalnya rawan wilayah konflik itu ada 1.894 TPS di seluruh Indonesia. Kemudian juga jaringan internet yang bermasalah ada 22.000. Kemudian TPS yang terdapat pemilih disabilitas
yang terdaftar di DPT ada 116.000. Nah, itu yang TPS, dan itu perlu diperhatikan bagaimana teman-teman disabilitas dapat memilih dengan baik di pada besok hari. Kemudian juga ada TPS yang ada yang DPT yang sudah meninggal namun masih tercatat sebagai pemilih. Wajar saja sih, kenapa baru 7 hari kan agak sulit untuk kemudian melakukan perubahan DPT. Kemudian juga yang rawan bencana itu ada 7.414. Cukup banyak TPS-nya ya? Cukup banyak, dan kemarin Flores Timur misalnya, Flores Timur sudah lakukan mitigasi oleh teman-teman KPU. Alhamdulillah akhirnya mitigasinya selesai dan insya Allah tidak terlalu bermasalah nanti di Flores Timur ketika ini akibat dari pengungsian akibat gunung meletus kan di Flores Timur. Jadi itu sudah dilakukan mitigasinya dan ini kerja cepat dari teman-teman KPU juga. Saya kira ini dapat kita apresiasi bersama dengan Kemendagri pada saat itu, sehingga teman-teman pemilih yang kemudian tercatat dalam DPT bisa melakukan pencoblosan pada besok hari. Nah, itu dia. Pak Baja, mungkin terakhir himbauan dari Bawaslu seperti apa, Pak? Mengingat besok ini sudah hari pencoblosan, jangan sampai masyarakat tergoda money politik, serangan fajar, dan lain sebagainya, Pak. Dan juga mau mencoblos pastinya. Yang jelas besok itu menentukan 5 tahun ke depan untuk teman-teman warga negara di daerah tersebut. Kemudian perhatikan seluruh proses yang ada, karena KPPS juga dalam proses-proses pelatihannya mungkin ada yang kurang, atau pengawas TPS juga ada yang kurang, sehingga perlu diingatkan oleh masyarakat, ini ada yang janggal atau tidak, sesuai dengan aturan, tinggal dibacakan oleh teman-teman pengawas TPS ataupun KPPS. Kemudian juga kami harapkan laporkan kepada pengawas TPS yang ada di tempat kalau jika ada dugaan pelanggaran terjadi. Kemudian juga kami berharap ini kepala tim calon kepala daerah, tim kampanye, agar diharapkan tidak ada perbuatan-perbuatan yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan. Contohnya tadi kampanye di media sosial. Kemudian juga politik uang, karena politik uang kan tidak mungkin dari penyelenggara kan, biasanya dari calon kepala daerah atau tim kampanye. Kemudian juga dalam melakukan pengawasan tolong berkoordinasi, jangan kemudian penyelenggara pemilu misalnya daerahnya sulit, itu tidak minta bantuan kepada teman-teman TNI dan polisi dalam melakukan distribusi logistik. Kemarin baru hari ini juga ada distribusi logistik di daerah-daerah yang terluar terjauh, yang diberikan bantuan oleh teman-teman TNI dan Polri. Kemarin juga sudah kita bahas, dan kami berharap teman-teman juga menjaga kesehatan. KPPS, pengawas TPS, begitu 2 hari 2 malam tidak punya asupan energi yang dan istirahatnya kurang, pasti tumbang biasanya. Dan ini kami harapkan tidak terjadi dalam pilkada kali ini. Harapannya semua berjalan lancar, kita juga sama-sama kawal pilkada serentak 2024. Semoga aman, kondusif, dan juga lancar. Terima kasih banyak Pak Rahmat Baja sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Jaga stamina Pak. Ini baru tidur 2 jam. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita akhiri Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa kita sapa terlebih dahulu ya, ada Putri Windasari. Sesaat lagi akan ada kabar utama pagi. Selamat pagi Putri, akan ada informasi apa yang akan dibagikan kepada pemirsa TV One? Baik, selamat pagi Ratih dan juga Tiara. Tampaknya saat ini dunia pendidikan sedang tidak baik-baik saja. Banyak peristiwa tragis yang menimpa adik-adik kita, para pelajar di Indonesia. Di antaranya ada siswa SMK di Semarang, Jawa Tengah yang diduga tewas tertembak petugas kepolisian. Dan juga ada lagi informasi dari siswa kelas 3 SD di Subang, Jawa Barat yang merupakan korban perundungan teman-temannya di sekolah. Akhirnya meninggal dunia setelah sempat dirawat di ruang ICU Subang, Jawa Barat. Dan masih banyak lagi informasi ataupun juga peristiwa-peristiwa menyedihkan yang menimpa para pelajar. Kita akan kami hadirkan di Kabar Utama Pagi. Tiara dan Ratih. Baik, terima kasih Putri Windasari, selengkapnya di Kabar Utama Pagi, sesaat setelah Apa Kabar Indonesia Pagi. Akhir kata saya Kamarati Kusuma. Dan saya Tiara Haraha, pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa.